Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Omega Siwu, NIM 18501006. Saya mahasiswa jurusan Kimia, Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Negeri Manado. Pada video ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan biokimia karbohidrat. Nomor 1, apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan persenyawaan karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CN(H2ON). Berikut merupakan gambar dari molekul karbohidrat. Nomor 2, apa fungsi dari karbohidrat? Yang pertama, sebagai sumber utama energi. Yang kedua, berfungsi dalam proses pembentukan asam pirufat melalui metabolisme glukosa. Yang ketiga, pemberi rasa manis pada makanan. Yang keempat, penghemat protein. Dan yang kelima, pengatur metabolisme. Nomor 3, apa-apa saja klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gula? Yang pertama ada monosakarida, yaitu terdiri dari 1 unit gula. Yang kedua disakarida atau oligosakarida yang terdiri atas 2 unit gula. Yang ketiga polisakarida atau terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Nomor 4, sebutkan klasifikasi karbohidrat berdasarkan lokasi gugus CO. Yang pertama ada aldosa, yaitu berupa aldehid, dan yang kedua ada ketosa yang berupa keton. Nomor 5, sebutkan klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah atom C. Jawabannya yang pertama ada triosa yang tersusun atas 8 atom C, yang kedua ada tetrosa yang tersusun atas 4 atom C, yang ketiga ada pentosa yang tersusun atas 5 atom C, yang keempat ada heksosa yang tersusun atas 6 atom C. Yang kelima ada heptosa yang tersusun atas 7 atom C. Dan yang keenam ada oktosa yang tersusun atas 8 atom C. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan monosakarida? Serta berikan contoh suatu monosakarida. Jawabannya yaitu monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Contohnya ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, serta aldosa dan ketosa. Nomor 7, apa yang disebut dengan disakarida serta berikan contoh suatu disakarida. Jawabannya, disakarida adalah karbohidrat yang menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda bila dihidrolisis. Contohnya ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya nomor 8, apa yang dimaksud dengan polisakarida serta berikan contoh suatu polisakarida. Jawabannya, polisakarida merupakan suatu karbohidrat yang jika mengalami hidrolisis, maka akan menghasilkan monosakarida dan disakarida. Contohnya ada amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Nomor 9. Pada struktur glukosa, jika gugus OH pada struktur molekul searah dan sejajar, maka disebut. Jawabannya, berdasarkan konfirmasi Fischer, jika gugus tersebut mengarah ke kanan, maka monosakarida ditandai dengan D. Sedangkan jika gugus tersebut mengarah ke kiri, maka monosakarida ditandai dengan L. Jika gugus OH pada atom C, gugus fungsi mengarah ke bawah, maka monosakaridanya ditandai dengan alfa. Sedangkan jika gugus OH pada atom C, gugus fungsi mengarah ke atas, maka monosakaridanya ditandai dengan beta. Jadi jawabannya adalah beta-D-glukosa. Nomor 10, mengapa glukosa dan fruktosa berbeda secara struktur? Jawabannya karena monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan hidrolisis menjadi karbohidrat lain
Monosakarida dibedakan menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Glukosa termasuk dalam golongan aldosa, sedangkan fruktosa termasuk dalam golongan ketosa. Aldosa ini mengandung gugus aldehid, sedangkan ketosa mengandung gugus keton. Sampai di sini soal dan pembahasan biokimia karbohidrat. Terima kasih.